muncul, maka dididik kebaikan-kebaikan yang ada dalam dirinya. Ini yang disebut dengan pendidikan etika atau etik, di mana etik ini lebih ke arah fisik ya, kebaikan fisik yang kelihatan. Tapi kalau pendidikan etik itu harusnya disempurnakan dengan pendidikan estetik, keindahan rasa, keindahan jiwa. Itu bisa dilakukan hanya melalui seni. Jadi kalau Bapak Ibu, saya kemarin juga banyak melakukan workshop terkait seni ini, keluhan pertama dari Bapak Ibu guru semua itu apa? Mas, saya itu bukan orang nyeni. Jiwa seni saya itu rendah sekali. Misalnya. Sebenarnya, atau bisa dikatakan saya itu enggak punya jiwa seni. Enggak, semua orang itu punya jiwa seni. Cuma seberapa tebal tipisnya itu tergantung pendidikan seni yang dia miliki. Pendidikan seni itu tidak hanya sekedar formal, tapi pendidikan seni itu juga dilakukan di keluarga, di masyarakat. Anda main ke pameran itu pendidikan seni. Memperkaya dari pustaka visual Anda, itu juga pendidikan seni. Nonton pameran lukisan. Kenapa Anda nggak suka lukisan? Ya karena Anda jarang nonton pameran lukisan. Kenapa dari jarang nonton pameran lukisan, tidak senang lukisan, maka dia merasa aku bukan orang seni. Aku orang yang tidak punya jiwa seni. Aku nggak bisa nari, aku nggak suka orang nonton nari, maka aku bukan orang yang senang tarian dan seterusnya. Ya karena pendidikan seperti itu. Tapi kalau dari sejak kecil, kalau di taman siswa itu dulu saya SD, itu ada EPTA ya dulu itu, ujian itu, evaluasi belajar. Itu ada EPTA praktek menari klasik waktu itu. Ada kuda-kuda klasik ya dulu, klasik untuk anak-anak. Ada cantrik, kuda-kuda, ada beberapa. Itu sampai maghrib itu kami ujian. Bahkan ada EPTA praktek drama dari bahasa Indonesia. Saya kira sekarang juga mulai ya di P5 dan lain-lain. Drama itu untuk ujian bahasa Indonesia, termasuk membaca puisi. Dulu yang paling terkenal itu puisi Diponegoro, itu puisi yang sangat digemari teman-teman taman siswa, termasuk Teratai dari Sanusi Pane, karena menceritakan tentang Ki Hajar. Nah, bagaimana sastra itu masuk digabungkan blend dengan mata pelajaran umum? Bagaimana seni suara blend dengan mata pelajaran umum? Bagaimana seni rupa blend dengan pelajaran umum? Bagaimana seni gerak blend dengan mata pelajaran umum? Itulah proses yang membuat keseimbangan antara intelektual dengan jiwa kebermanfaatan tadi terjadi. Termasuk upaya menertibkan diri. Karena kesenian itu ada fungsi untuk menertibkan diri di bagian wiromonya tadi. Jadi kalau orang baris, teman-teman tentara baris itu kalau enggak pakai nyanyi, itu capeknya minta ampun. Tapi begitu dengan nyanyi, hilanglah capeknya. Jadi wiromo itu salah satu fungsi-fungsinya seperti itu. Nah, ketika itu terjadi peak tadi kayak tadi itu Anda bermain dalam penuh kegembiraan, yang namanya tabok-tabokan keras itu sudah enggak terasa lagi kok. Maka fungsi kesenian, estetika dan etika itu sebenarnya menyamakan ini loh, frekuensi itu loh. Saya pengen ngasih bocoran tapi nanti terlalu banyak ya. Bocorannya suara saja ya, nggak usah gambar ya. Nanti enggak, kalau gambar jadi pengen banget. Jadi ini baru saya temukan satu ya, di Taman Siswa itu namanya sistem Sariswara, atau dalam metodenya disebut metode Sariswara. Tapi kalau kita tarik, ini sebenarnya sudah menjadi sistem. Bagaimana kesenian itu menyatu dalam semua pelajaran yang punya tujuan tertentu yang sangat besar. Jadi kalau Bapak Ibu baca buku pendidikan yang tebal 500 dari Taman Siswa itu, Bapak Ibu akan menemukan 4 sistem sebenarnya di tulisan Ki Hajar. 1 sistem Among yang sudah Bapak Ibu kenali. Fungsinya apa sistem Among? Kita lihat fungsinya ya. Jangan makna definisi. Kalau definisi Bapak Ibu mungkin sistem Among itu among, ngemong, momong. Tapi untuk apa? Tadi itu loh definisi yang saya belakangan tadi loh. Menjadikan manusia bermanfaat. Tertib dan suci. Itu sistem Among. Sistem yang kedua, jarang juga didengar tapi pernah juga mendengar. Dan mungkin prakteknya nggak banyak ditemukan, yaitu sistem Paguron. Itu disebut juga. Sistem Paguron itu sebenarnya tadi yang saya ceritakan tadi itu fungsinya untuk apa? Ada yang bisa punya gambaran? Sistem Paguron yang ketika saya datang ke sekolah kayak datang di rumah saya. Pulang jadi males, pengennya dolan. Karena siang juga dikasih maem juga sama Bapak Ibu guru kita.
makan bersama dengan putra-putrinya, nonton film, main jago di taman siswa belakang itu ada pamong olahraga yang tinggal di dalam, ngingu memelihara ayam jago gede, dan jagonya itu kayak punyanya Ipin Upin itu loh. Wah, sering ngejar anak. Bener itu ternyata, ketika saya nonton Ipin Upin ini jadi teringat dulu. Ini kalau kita datangi itu ngejar ya Rembo, itu ngejar kita. Dan ini sering kita goda. Nah, hal-hal itulah yang membuat apa yang terjadi di situ sebenarnya. Itu seperti kita menemukan keluarga kita yang kedua di situ kira-kira itu. Nah, sistem paguron ini kami terjemahkan dalam fungsinya itu memunculkan ini sama dengan pidatonya Ki Ageng Surya Mataram pada saat ini saya temukan di pidato Kongres pertama Taman Siswa di Kaliurang tahun 38 kalau nggak salah, saya lupa. Itu menyebutkan dalam sistem paguron ini sebenarnya upaya khusus Ki Hajar Dewantara menciptakan suasana atau kebatinan yang disebut dengan sih, suasana kebatinan yang disebut dengan sih. Sih itu bisa dikatakan cinta kasih atau mungkin lebih tepat kasih sayang ya, karena dalam lingkungan keluarga. Yang muncul adalah bagaimana dalam sistem paguron itu muncul sih tadi itu. Saya lebih senang sih ya, kayak lebih nyes gitu ya, daripada kasih sayang atau cinta kasih. Sama seperti kalau saya bilang, saya cinta padamu ning, saya bilang, aku tresno karo kowe ya, beda. Nyese beda itu loh. Sih itu lebih ke arah, lebih dalam lagi ya, kasih sayang tapi lebih dalam lagi, kayak keluarga batik. Sehingga yang terjadi di sekolah itu, saya ngajari anak-anak saya itu seperti ngajari siswa saya itu seperti saya ngajari anak-anak saya. Maka di taman siswa pun ada praktek dulu, itu diwajibkan anak-anak semua Pamang itu sekolahnya ya di taman siswa. Karena ada proses duplikasi sih tadi, jadi lebih tepat duplikasi ya. Bagaimana sistem paguron itu bisa menduplikasi rasa sih. Tadi kalau sistem paguron apa? Kebermanfaatan. Sih sistem among kebermanfaatan, sistem paguron sih, ini bocoran ya, ini tambahan bonus. Kemudian yang ketiga, sistem Sariswara tadi itu. Sistem Sariswara ini prinsipnya adalah memunculkan atau mendidik keindahan rasa. Keindahan rasa, sih, kebermanfaatan. Yang terakhir adalah sistem Trisentra. Bapak Ibu akan menemukan di sana. Atau ada juga yang menyebutkan sistem Tripusat. Itu bisa dikatakan ada yang menerjemahkan kolaborasi antara orang tua, sekolah, dan masyarakat. Kalau dikatakan dalam bukunya itu alam keluarga, alam sekolah, dan alam pemuda sebenarnya. Nah, alam pemuda ini sebenarnya pemuda dalam bersosialisasi di dalam lingkungan masyarakat. Maka kemudian diterjemahkan sebagai alam masyarakat. Sebenarnya makna utamanya itu bukan sekedar tiga itu, tetapi kolaboratif gotong royongnya itu yang kita tekankan. 4 ini sudah sempurna Bapak Ibu. Kebermanfaatan tadi tidak 4 sehat 5 sempurna ya, ini sudah 4 sempurna. Sistem Among menciptakan manusia yang bermanfaat. Sistem Paguron memunculkan rasa sih, menciptakan rasa sih, menduplikasi rasa sih. Sistem Trisentra dulu, menciptakan kolaborasi gotong royong. Sistem Sariswara memunculkan atau memelihara atau mendidik rasa keindahan. 4 ini semuanya ternyata kalau Bapak Ibu cermati, kebermanfaatan, ketertiban, kesucian itu dimiliki oleh kesenian. Bagaimana tidak? Karena di dalam kesenian tadi ada sifat keindahan rasa. Keindahan rasa itu semacam pupuk dari munculnya sih tadi itu. Jadi sih ini juga muncul karena dididik rasa keindahannya, keseniannya itulah yang mendidik rasa keindahan dari Sariswara. Kolaboratif gotong royong, perhatikan dalam tembang dolanan anak seperti tadi, kebanyakan yang dilakukan Ki Hajar adalah fungsi-fungsi komunalnya. Jarang sekali atau hampir tidak kita temukan permainan tembang dolanan anak itu hanya satu anak. Saya tidak tidak menjelekkan atau meminggirkan fashion show misalkan. Itu juga seni misalkan. Mendidik anak untuk membangun kepercayaan dirinya. Tapi kan tunggal, menyanyi solo tunggal. Tetapi kalau dalam kolaboratif, kita permainan cublak-cublak suang misalkan. Siapa yang menang, siapa yang kalah, semuanya akan bergembira. Siapa yang berada di dalam jamuran, siapa yang jadi tengah,
dia pun malah bisa menunjuk temannya yang sedang ada di sekelilingnya. Jadi kolaboratif komunal itu sebenarnya posisi dalam mengupayakan rasa percaya diri yang bergotong royong. Jadi percaya dirinya itu karena aku ada, karena ada kamu gitu loh. Inilah yang nanti akan memunculkan gabungan dari keindahan rasa, kemudian yang endingnya sebenarnya itu memunculkan agar dia menjadi manusia yang bermanfaat tadi itu. Nah, ini saja kan nggak cukup. Harus dimasuki intelektual tadi. Maka saya nggak akan bahas, Bapak Ibu sudah canggih di mata pelajaran. Tapi bagaimana mata pelajaran matematikamu tadi, rumusnya tadi masuk ke dalam seni yang ada 4 tadi itu, sastra, seni suara, seni rupa, dan seni gerak. Itu yang harus kita. Bapak Ibu, satu bonus yang harus ditekankan oleh Ki Hajar, gabungan dari mata intelektual, keindahan rasa, harus juga melingkupi rasa kebangsaan. Maka ambillah materi-materi dari bangsa kita sendiri. Bisa enggak? Wis kon gawe pelajaran nganggo seni wis mumet ya ta. Tambah aneh kon nganggo materi-materi punya kita sendiri. Contoh paling gampang apa nek gawe soal matematika misalkan, yang paling dasar ya misal. Jangan pakai tokoh luar negeri. Misalkan Valentino Rossi yang saya sering ambil. Valentino Rossi sedang menghitung roda motornya. Ada stok roda 3. Sementara Marquez punya stok roda 2. Berapa total stok yang dimiliki oleh tim Yamaha misalkan. Ini kan luar semua. Orang tetap nempel. Yang nempel apa? Valentino Rossi yang jago GP seperti itu misalkan. Tapi coba diganti. Yang punya kita sendiri. Apa kira-kira? Yang punya cerita. Dari legenda timun emas yang menghitung 3 biji timun di tangan kirinya. Kemudian di tangan kanannya dia menghitung ada 3 butir batu. Kita nggak akan cerita tentang timun emas, tapi hanya sekedar tokohnya. Kemudian datanglah Buto Ijo merebut 1 biji batu. Berapa total benda yang ada di tangan kanan dan tangan kiri timun emas bila dijumlahkan, misalkan seperti itu. Apa yang terjadi di situ? 1 nilai budi pekerti, anak akan tahu, timun emas yang dikejar-kejar Buto Ijo. Kemudian yang kedua, nilai kebangsaan. Ini cerita nenek moyang kita sendiri. Apalagi contohnya Bapak Ibu, misalkan kita ganti deh, yang cukup detail, cukup kental budi pekertinya, apa? Maling kundang misalkan. Maling kundang itu durhaka pada ibunya. Nah, maling kundang terantuk batu sejumlah 5 misalkan. Kemudian dia mengumpulkan lagi batu 2. Ibunya mengambil batu itu 3, dilemparkanlah kepada maling kundang. Berapa sisa batu yang ada di kaki maling kundang misalkan seperti itu. Hanya sekedar seperti itu, maka yang muncul apa? Oh, maling kundang yang durhaka pada ibunya. Oh, yang ibunya marah dan seterusnya. Paham ya Bapak Ibu? Ada gambaran ya? Nanti saya kasih contoh-contoh yang lebih mendalam lagi. Misalkan kalau kita memakai sastra, tadi saya sudah sastra lisan dari contoh dongeng-dongeng tadi sudah banyak bisa kita lakukan. Kemudian kalau seni suara tadi juga sudah ada contohnya. Papa tambah 5 dan seterusnya. Lagu tembang tutur. Bahkan kalau Bapak Ibu melihat di akunnya YouTube atau saya lupa ya, di Lab Sari Suara atau Soro Taman Siswa itu ada guru yang dalam workshop itu menciptakan lagu kimia. H2O itu hasil dari perpaduan apa dan apa, tapi pakai lagu. Kayak tadi bisa diganti. Mengganti lagu itu boleh-boleh saja, asal lagu yang memang tidak ada hak ciptanya. Ini yang harus hati-hati. Tapi akan lebih baik kalau Bapak Ibu mencipta sendiri. Gampang kok, hanya tutur berirama pun itu sudah lagu juga. Jadi jangan balonku ada 5 karangan busut itu diganti dengan apa nek sing kerep-kerepe nang TPA ya apa imanku ada 5 misalnya seperti itu. Jangan terlalu sering mengganti lagu yang sudah punya hak cipta. Nek sing protes anak-anaknya atau keluarganya bahaya. Orang mau dipenjara ya atau malah ditagih ya.
Kemudian seni rupa. Seni rupa itu sekarang sudah berkembang, jadi desain komunikasi visual. Seni rupa itu bisa video, jadi kalau Bapak Ibu kemarin di COVID itu ya sebenarnya mainnya seni rupa. Pelajaran-pelajaran pakai PPT, mulai PPT yang sederhana sampai PPT yang apa dengan gambar-gambar aneh-aneh itu. Biasa kan orang baru belajar PPT kan, waduh tempel ini, tempel. Ditambahi animasi, nah, misalkan itu kan sudah desain komunikasi visual yang indah. Tapi ingat kebermanfaatan yang kita lihat. Kemudian seni gerak, tadi saya sudah bilang role play. Contoh misalkan tari, Bapak Ibu bisa loh, anak-anak diberi tugas menari, menciptakan tarian kupu-kupu dan ulat. Kemudian di situ ada diterangkan tentang proses metamorfosenya dan seterusnya. Jadi inilah yang dikatakan gabungan. Misalkan geografi, di Taman Sisto itu ada tembang pulau ya, tentang pulau, pengenalan tentang pulau dari Indonesia di ujung timur sampai ujung barat sampai ujung timur. Namanya apa ya? Saya lupa, tapi tembangnya itu ada di Sing Elor Kalimantan, yang utara Kalimantan. Dan seterusnya. Agak lupa ya. Zaman TK ya Mas di sana. Tapi kemarin tadi yang di sana ada. Saya tadi ingat karena ditampilkan di video tadi. Contoh misalkan, Bapak Ibu ngajari sejarah, ada yang guru sejarah atau mungkin di bidang sejarah. Ngajari sejarah itu masukkan seninya gimana misalkan. Ini contoh yang misalkan kita menerangkan sejarah yang sering saya ulang-ulang, 10 November, besok kan Hari Pahlawan. Itu kira-kira kalau di dalam buku ya 3 lembar bolak-balik misalkan. Tentang peristiwa 10 November, Hotel Yamato dirubek apa? Merah putih, birunya dirubek, dikibarkan merah putih. Jenderal Marabi terbunuh ya toh, kemudian diledakkan mobilnya. Yang siapa yang pidato itu? Bung Tomo ya, Bung Tomo berpidato, bla 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 bla. Baca halaman ini, hafalkan besok ujian. Kira-kira bijine apik ra? Apik iso, ning ya iso elek. Sing ora maca, sing ora ngapalke ya jelek. Tapi kalau yang membaca kemudian menghafalkan masuk. Tapi ini yang diulah kan hanya intelektualnya. Tapi kalau dibalik tugasnya seperti ini, dijadikan seperti ini tugasnya, enggak dibalik. Coba baca 3 halaman tentang peristiwa 10 November. Kemudian rangkum dalam bentuk bait puisi 3 bait. Tampilkan besok masing-masing di depan. Masing-masing anak 5 menit atau 3 menit lah cukup. 3 bait. 1 bait 1 menit. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Besok ujian ya, tetap ujian besok. Kira-kira bijine apik apa elek? Ya apik. Ning yo ana sing elek. Enggak masalah tapi ada nilai plusnya apa? Ketika dia merangkum dalam bentuk puisi, otomatis yang masuk adalah bahasa yang indah. 10 November di Surabaya. 2. Penghayatan secara hati. Jadi dia tidak hanya ngapalke, tapi dia menghayati. Maka ketika dia kan harus membaca tetepan, literasi yang terjadi ada. Karena dia harus menciptakan 3 bait puisi tadi yang semuanya menggambarkan peristiwa 10 November. 10 November di Surabaya, Malapi mati. Bendera merah putih biru dirobek birunya. Dikibarkan para pahlawan-pahlawan kita di Hotel Yamato. Bung Tomo berpidato berapi-api, bla 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 bla. Nah, yang muncul ini apa? Penghayatan. Penghayatan apa? Yang kemudian bonus lagi, rasa kebangsaannya. Iya olah rasa gitu loh Bapak Ibu. Coba nek hafalkan atau baca 10 November 3 halaman, ya selesai. Hafal, malah berkali-kali sistem kebut semalam. Besoknya ujian semalam dihafalkan tuh benar-benar melekat ya toh, karena baru saja dihafalkan. Tetapi dia tidak ada proses natur ke kultur tadi, tidak masuk ke rekaman hati, ke budaya, ke ototnya. Tapi kalau 10 November beri tugas rangkum 3 halaman 10 November dalam bentuk bait puisi 3 halaman, tampilkan di depan. 1 penghayatannya masuk, proses natur ke kulturnya masuk, dari natural ke proses kebudayaan, keberadaban masuk, plus jiwa kebangsaannya juga dimasuki. Ada ya gambarannya. Jadi milik kita sendiri itu yang paling gampang.
Sekarang kita coba bergerak ke 10 objek pemajuan kebudayaan. Bapak Ibu tahu ya 10 objek pemajuan kebudayaan. Ada cerita, dongeng, legenda itu termasuk. Permainan tradisional masuk. Adat istiadat, sastra lisan tadi juga sudah masuk. Jadi banyak objek pemajuan kebudayaan. Kemarin PR besarnya itu di dalam pendidikan itu bagaimana diserap. Bagaimana memiliki pengaruh ke jiwa anak-anak. Karena objek pemajuan kebudayaan inilah sumber dari nilai-nilai kebangsaan kita. Tapi apakah sekedar nilai-nilai kebangsaan? Ternyata Ki Hajar bisa menempelkan objek kebudayaan ini sebagai area untuk mendidik hati sekaligus intelektual tadi itu. Plus bonusnya rasa kebangsaan. Saya kasih contoh soal-soal. Jadi kalau di dalam Sarisworo aktif dan kesenian pasif. Yang pasif itu blended keseniannya yang hanya sekedar memakai sastra dalam bentuk soal cerita. Kita tidak melakukan apa-apa tapi dalam bentuk soal cerita. Sementara yang aktif itu ya tadi itu masuk ke dalam tarian. Ciptakan tarian metamorfose antara kupu dan ulat misalkan. Kemudian masuk dalam bentuk lagu, ping-pingan, ping-poro, angka, matematika, bahasa Bali juga ada kemarin, mirip-mirip juga. Kemudian role play itu juga banyak. Sejarah itu sangat bisa dimainkan role play. Jadi kemarin ketika kami mengajarkan tentang 3 serangkai, siapa saja, Dawes Dekker, Suwardi Suryaningrat dan siapa satunya? Dawes Dekker, Suryadi Suryaningrat, Cipto Mangunkusumo. Nah, 3 orang ini bagaimana berdialog ketika dibuang di Belanda dengan role play. Jadi anak-anak tidak sekedar suruh mengapa siapa 3 serangkai, apa perannya bla bla bla. Tapi mereka memainkan itu sangat bisa. Sejarah itu sangat bisa dimainkan seperti itu. Pendidikan sekarang kewarganegaraan pun juga sangat bisa. 5 menit lagi ya. Saya langsung kasih contoh ya. Ini saya keluarnya pakai ini ya. Ganti yang contoh-contoh cloud drive ya. Bapak Ibu ada contoh yang ini yang pasif ya. Saya akan memberi contoh yang pasif. Ini terlalu panjang ya. Nah ini ada yang tahu legenda Baru Kelinting? Larnaga yang harus ketemu ayahnya. Syaratnya apa? Melingkari Gunung Merapi. Itu kan legenda. Itu salah satu objek pemajuan kebudayaan. Bagaimana itu digabung dengan matematika? Kan sangat bisa. Contohnya seperti itu. Ya, lingkaran. Jadi sebagai syarat untuk bertemu ayahnya, Naga Baru Kelinting harus menjalani tugas untuk melingkari Gunung Merapi. Keliling tadi itu. Sementara diameter Gunung Merapi 10 meter. Berapa panjang tubuh Naga Baru Kelinting? Bisa ya. Kemudian contoh yang lain. Fisika misalkan. Kita memakai contoh cerita wayang. Nanti ya. Rageta. Iki kayak ya. Yang tadi. Bawahnya apa? Jadi di dalam pewayangan ada cerita bagaimana Adipati Karno harus yang bisa membunuh Gatotkaca itu hanya Adipati Karno karena yang lain nggak bisa. Karena dia punya pusaka panah kunto itu yang harus bisa dipakai untuk satu-satunya yang bisa membunuh hanya Adipati Karno. Itu bisa dipakai untuk soal cerita fisika. Lengkungnya berapa derajat, tingginya dari tanah berapa, kecepatan anginnya berapa. Ditambah nanti cerita di baliknya itu. Misalkan ditambahi cerita loh, kalau agar tidak kena Gatotkaca harus menghindar berapa meter dan seterusnya. Itu ya. Kemudian aja mungkin lebih lebih ada grafisnya. Saya coba kasih contoh lagi. Nih, Punokawan. Kita memanfaatkan Punokawan untuk soal fisika. Gareng Semar Petruk Bagong. Bagong kan terkenal berat ya. Gareng Petruk kan kecil-kecil. Paling berat. Padahal sama, dia dijungkat-jungkit dengan jarak yang sama. Terus bapaknya tanya Semar itu, Bagong, main
imbang kue maju pirang meter. Nah, ada hitungannya. Beratnya si Bagong sekian Newton, beratnya si Gareng Petruk sekian Newton. Maka jaraknya antar tengah itu 2 meter, 2 meter. Bagong harus maju berapa agar ini imbang. Nah, ada rumusnya di bawah. Dan seterusnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Punokawan itu hanya ada di Indonesia. Walaupun wayang itu menyerap dari India, tapi Punokawan itu milik Indonesia asli. Dan satu lagi yang saya harapan saya teman-teman, ini pesan terakhir juga ya Mas. Universitas terbuka agar merintis, karena kemarin juga sudah mulai ada e-content di lab karakternya. Bagaimana teman-teman di masing-masing prodi ya kalau di mata pelajaran itu ya. Bukan kalau di mata pelajaran jurusan. Apa? Guru bahasa, guru kimia, guru prodi ya. Nah, itu mulai merintis bank soal berbasis bahasa daerah masing-masing. Kan ini se-Indonesia ya kalau UT itu. Harapan saya sisipkan tahap pertama deh, sisipkan kita boleh ya usul ke kementerian yang baru. Mas, sudah enggak Mas sekarang ya, Pak Menteri, sisip kalau ono soal ujian nasional atau saya kita enggak tahu ya. Dan dikaji. Tetap kalau ada soal, masukkan satu soal yang berbahasa daerah di tiap daerahnya. Tadi itu loh, mengenalkan angka swidak telu tadi juga itu kan proses natur ke kultur. Yuk di Aceh bikin soal matematika kayak gini nih atau soal fisika kayak gini dengan tokoh-tokoh Aceh siapa? Dengan tokoh-tokoh legenda Aceh siapa? Kalau tadi itu kita Timun Emas, ada Malin Kundang, mungkin di Papua ada cerita yang lain, ada di Maluku cerita yang lain. Masukkan itu dengan, kalau Ki Hajar mengatakan, pakailah bahasa daerah itu, baik utamanya kalau tadi memang utamanya di usia 3,5 sampai 7 tahun ketika rekaman pertama mulai itu sebaiknya full bahasa daerah. Karena jangan takut nanti di usia 7 atau intelektual itu melejit anak-anak itu dikasih bahasa apa saja dia akan bisa. Tetapi dia di wadahnya itu tidak hilang. Walaupun menyusut, walaupun tergerus, tapi wadah yang bahasa daerah tadi tidak hilang. Kenapa bahasa daerah saya tekankan? Ini tidak ada kaitannya dengan chauvinisme yang akhir-akhir ini muncul ya. Nasi Padang nggak boleh di Ciamis misalnya. Nasi Padang ya nggak boleh murah misalkan. Ini bukan itu. Justru ketika kita memakai bahasa daerah dengan benar, di dalam tiap bahasa daerah itu ada tingkatan-tingkatan kehalusannya yang secara tidak langsung itu mendidik unggah-ungguh ya kalau orang Jawa itu. Toto kromo, sopan santun. Yang ya, pendidikannya itu tidak langsung, tidak teoritis, tapi praktek langsung. Dan prakteknya halus, misalkan ya, kalau di Jawa kan ada ngoko, kromo madya, kromo inggil. Dan itu sudah ada tingkatannya untuk siapa-siapa itu diomongkan. Jadi kalau saya, Mas Sulaiman ini kakak saya, nggak boleh saya, man, jupuk ke duit man. Nggak boleh. Tapi mesti Bapak Ibu, ora pareng kamu nggak boleh ngomong gitu, itu namanya jangkar. Ya kalau dengan kakaknya harus pakai Mas. Mas Sulaiman, nun sewu pendetik duit, arto misalnya ngoko ya ora apa-apa ning tetep nganggo Mas. Mas mbok tulung jupuke duit ngono. Itu yang paling sederhana ya. Nanti nek halus mano kayak ketoprakan mano. Soal itu malah halus ya. Kita ngoko ndak apa-apa tapi proses menghormati itu sudah ada sejak kecil dari sisi bahasa ibu. Jadi bahasa ibu itu sangat penting. Yuk mulai bikin bank soal di tiap-tiap mata pelajaran yang ada. Kan se-Indonesia nanti mahasiswanya dari seluruh. Kamu bikin satu deh. Terus nanti dicobakan di SD kamu, dicobakan di sekolah kamu. Satu saja. Kalau ada soal matematika, sisipkan satu yang berbahasa daerah.
Then this diagram